Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, senang sekali Muhammadku channel masih bisa kembali hadir di layar kaca Anda. Semoga iman dan Islam tetap melekat di hati kita semua. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang sia-sia seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Kata-kata ini memang tidak diragukan kebenarannya, karena seluruh keberadaan di jagat ini memiliki maksud dan tujuan, entah diketahui manusia maupun tidak. Termasuk seluruh anggota badan manusia seperti mata, hidung, telinga, lisan, kaki, tangan, dan organ-organ luar maupun dalam, serta sel-sel yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu merupakan nikmat besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Nikmat yang begitu berharga ini tidaklah mungkin bisa dibalas secara sepadan, kecuali sekedar mensyukurinya, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Bersyukur lewat perkataan bisa dilakukan dengan mengucapkan kalimat-kalimat tauhid atau kalimat-kalimat pujian yang lainnya. Sementara bersyukur lewat tindakan akan tercermin dari kualitas perbuatan kita, apakah sudah baik, sudah bermanfaat, atau bahkan sebaliknya. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, di antara semua anggota badan yang telah diberikan tersebut, ada satu yang paling krusial, yaitu lisan. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat sekaligus mudarat yang besar bila kita salah dalam penggunaannya. Karena itu, ada pepatah Arab mengatakan, "Salamatul insan fi hifdil lisan", yang artinya keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Melalui kata-kata seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan kerugian yang besar yang bukan hanya terjadi pada dirinya tapi juga bagi orang lain. Saking krusialnya, bahkan dalam pandangan Islam pun hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, yaitu untuk berkata yang baik atau diam. Hal ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut: siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hal ini terdapat pesan bahwa segala ucapan yang dikeluarkan manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat pula. Orang yang berbicara sembrono tanpa mempertimbangkan dampak buruknya mengindikasikan pengabaian terhadap keyakinan bahwa Allah selalu hadir menyaksikan dan hari pembalasan pasti akan datang. Allah juga mengutus malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan kita, seperti yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut: tidak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, banyak hal kotor yang dapat muncul dari lisan. Salah satunya yaitu ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah mungkin bagi sebagian orang asik sebagai kembang obrolan, namun ia mempertaruhkan reputasi orang lain, memupuk kebencian, serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lain adalah fitnah, yakni sengaja menebar berita tidak benar dengan maksud merugikan pihak yang difitnah. Fitnah umumnya berujung adu domba hingga pertengkaran, bahkan pembunuhan. Sifat ini sangatlah dibenci dalam Islam. Fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang lebih menyakitkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalanku adalah orang munafik yang pintar dalam perkataannya." Hadis riwayat At-Tabrani. Di zaman sekarang ini kita juga harus lebih berhati-hati akan makna yang dihasilkan oleh lisan, karena
Di zaman ini makna lisan pun meluas. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan teknologi saat ini, mencangkup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Dampak yang ditimbulkannya pun sama, mulai dari adu domba, tercorengnya martabat orang lain, sampai bisa perang saudara. Dari banyaknya media seperti saat ini, ucapan atau ujaran tak semata-mata muncul dari mulut saja, akan tetapi juga bisa melalui media sosial semisal dari status Facebook, cuitan di Twitter, Instagram, konten video, dan lain sebagainya. Media sosial juga menjadi ajang ramai-ramai untuk berbuat gibah, fitnah, tebar kebohongan, provokasi kebencian, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan. Tidak sampai saat itu saja, hal tersebut juga akan membawa dampak buruk bagi kehidupan akhirat kita kelak. Karena bisa jadi hal buruk dari tulisan kita akan menjadi dosa jariah buat kita semua. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, karena itu kita sudah sepatutnya berhati-hati saat berucap atau menulis sesuatu di media sosial. Berpikir dan bertabayun menjadi sikap yang wajib dilakukan untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan bernilai maslahat atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan mudarat. Semoga kita semua dilindungi dari segala perilaku yang dapat menjerumuskan kita dalam perbuatan maksiat yang ditimbulkan karena lisan kita.